Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita akan coba belajar bersama tentang bagaimana membuat animasi 2 dimensi dengan Adobe Animate. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Kebetulan saya menggunakan Adobe Animate versi 2020. Oke, tampilan awal ketika kita buka Adobe Animate seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membuat project baru dengan cara pilih file lalu pilih new ya. Oke, di sini kita bisa tentukan desain animasi kita nanti akan dibuat untuk apa. Nah, misalkan karakter atau animasi nanti akan ada default pilihan seperti ini ya. Ada HD, standar, Full HD, 4K dan lain-lain. Kalau untuk sosial tinggal klik, nanti akan ada beberapa pilihan juga. Nah, untuk game, untuk education, untuk ad, web dan lain-lain. Oke, kita coba aja yang menggunakan karakter animasi. Oke, saya pilih HD. Nah, kemudian di detailnya ini akan ada ukuran pixel ya, yaitu 1280 kali 720 pixel untuk HD ya. Kemudian frame rate-nya ini 30 fps. Oke, platform tipenya kita pilih yang ActionScript 3.0 saja. Kemudian pilih grid. Oke, ini tampilan awalnya. Sticknya kelihatan putih penuh. Di tengah ini untuk memperkecil ukuran sticknya, tampilan di sticknya. Previewnya kita tinggal tekan Ctrl Min ya. Nah, Ctrl plus untuk zoom, Ctrl Min untuk zoom out gitu ya. Nah, stick merupakan area kerja dari Adobe Animate di mana semua gambar serta animasi itu dikerjakan pada bagian ini. Nah, pada bagian kiri ini merupakan kelompok icon tool atau toolbox yang berfungsi untuk membuat gambar, teks, serta pewarnaan. Nah, sedangkan pada bagian kanannya ini ada properti ya. Ketika saya klik salah satu toolbox, nanti di sini bisa kita atur propertinya. Misalkan ini kita membuat kotak, nanti warnanya apa, stroke-nya apa, kemudian style dari stroke-nya berapa dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba ke pengaturan properti. Sebelum kita klik salah satu tools ini, kita kembali ke sini ya. Kita aktifkan selection toolnya. Nanti di sebelah kanan properti itu akan dihadapkan pada ukuran dokumen atau ukuran stick atau ukuran kertas kita. Nah, ini bisa kita atur, bisa kita rubah ya. Nah, ditambahi atau dikurangi sesuai dengan selera. Ya, menyesuaikan. Oke, sedangkan di bawah ini ada timeline, di mana di sini akan ada beberapa frame ya. Ini frame 1, frame 2 sampai frame sekian. Kemudian di sebelah kirinya ini ada layer, di mana kita akan bisa menambahkan beberapa layer sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan tool dasar pada Adobe Animate. Dalam Adobe Animate terdapat beberapa tool dasar yang masing-masing mempunyai fungsi sebagai selektor, menggambar objek, menghapus objek, pewarnaan objek, serta pengatur perbesaran objek. Nah, berikut beberapa penjelasan singkat tentang tool-tool yang ada di Adobe Animate. Nah, yang pertama adalah ini namanya disebut dengan selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk menyeleksi benda, baik berupa benda, objek atau shape, kemudian line, titik, maupun simbol. Sekaligus berfungsi untuk mengedit gambar yang ada di stick. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Free Transform Tool. Ini berfungsi untuk memodifikasi skala atau scale, kemudian skew atau kemiringan, kemudian rotasi atau rotation, distorsi, dan envelope dari sebuah objek yang terdapat pada stick. Nah, kemudian ada lagi di sini disebut dengan rectangle tool. Nah, rectangle tool ini berfungsi untuk membuat bentuk kotak. Nah, yang ini adalah gradient tool atau gradient transform tool. Ini berfungsi untuk memodifikasi warna gradasi atau objek dengan gradasi warna.
Nah, kemudian yang bawahnya ini oval tool. Nah, oval tool ini berfungsi untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Oke, kita tidak akan bahas satu-satu ya. Nanti kita akan coba langsung praktek biar fungsi-fungsi tool yang ada di sini bisa kita ketahui. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan tool, misalkan di sini belum ada tool yang kita butuhkan, biasanya teman-teman bisa klik di sini ya, di titik 3 ini. Nah, lalu menambahkan, misalkan saya ingin polygon tool, tinggal diklik, di drag ke sini. Nah, nanti dia akan nambah secara otomatis. Nah, dari beberapa tool yang sudah kita jelaskan tadi, tidak semuanya ya. Nah, kita akan mencoba membuat oval tool. Nah, bagaimana sih cara membuat atau menggambar oval tool atau sebuah lingkaran? Nah, caranya kita klik sini ya, kita klik di sini oval tool yang ada di sini. Kemudian di sebelah kanan itu akan ditampilkan properti dari tool yang kita pilih tadi. Nah, karena kita memilih oval tool ini, di sini pengaturannya fill ini digunakan untuk mewarnai objek ya, atau objek lingkarannya. Kemudian stroke-nya ini digunakan untuk mewarnai garis dari objek tersebut. Contoh, misalkan fill tool ini nanti akan saya kasih warna merah, kemudian stroke-nya saya kasih warna hijau misalkan. Nah, kemudian di sini size stroke-nya, stroke size-nya ini adalah ukuran dari garis tepi atau stroke dari objek yang akan kita buat. Ini kan masih 1, coba tambahkan jadi 8 misalkan. Kemudian kita coba kita gambar di sini ya. Ctrl plus dulu biar agak besar tampilan sticknya. Diklik, geser, tahan ke sebelah kanan. Nah, nanti akan terjadi atau membentuk sebuah objek yang berupa lingkaran dengan warna merah dan stroke-nya atau garis tepinya itu berwarna hijau karena tadi sudah kita atur di sini ya. Nah, stroke-nya ini bisa kita atur ketebalannya kayak tadi ya. Stroke size-nya ini misalkan ini 8. Saya coba buat lagi yang 23. Kemudian saya gambar di sini. Nah, ukuran stroke-nya akan seperti ini. Nah, bagaimana membuat bagaimana membuat rectangle tool? Nah, sama langkahnya ya, tinggal klik rectangle ini, kemudian di sini kita atur warnanya, kita anggap misalkan warnanya jadi biru untuk rectangle-nya, tinggal kita klik di sini kemudian tahan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin bentuk rectangle-nya atau kotaknya tidak memanjang, teman-teman bisa tekan shift pada keyboard, nanti bentuknya akan persegi atau kotak tidak memanjang. Oke, nah sekarang fungsi dari gradasi atau warna gradasi pada objek. Jika kita ingin memberi warna gradasi pada objek, caranya sangat mudah. Tinggal kita seleksi aja warna yang ada di sini. Nah, misalkan warna merah ini saya ingin gradasikan warnanya, tinggal diseleksi ya. Tandanya jika objek itu terseleksi nanti akan seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita atur, kita pilih di sini ya. Pilih color. Nah, kemudian karena ini masih solid color, berarti masih satu warna, ini kita pilih. Nah, pilih yang linear gradient atau yang radial gradient. Kalau linear ini nanti gradasi warnanya itu dari samping menyamping, tapi kalau radial gradient ini nanti dari tengah. Contoh, kita coba aja pakai yang linear gradient. Kita klik. Nah, kemudian kita lihat warnanya akan seperti ini. Bisa kita ganti warnanya ya. Oke, misalkan saya ganti warna merah, gradasi ke, klik 2 kali ya, klik. Oke, gradasi ke kuning misalkan. Nah, seperti ini. Ini kalau gradasi warnanya linear. Bagaimana kalau kita membuat gradasi warna yang radial? Coba aja kita buat, kita klik seperti ini. Kemudian ini kita aktifkan radial gradient. Nah, nanti warnanya itu gradasinya itu dari tengah keluar. Nah, sekarang bagaimana mengatur arah gradasi atau arah gradient? Nah, teman-teman bisa klik
objeknya ya sampai terselect seperti ini. Kemudian kita aktifkan ini gradient transform tool, saya klik. Nah, nanti bisa kita atur arahnya tuh dari sini misalkan. Nah, oke. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini saya hapus dulu ya dengan cara di blok. Oke, langsung tekan del, nanti akan menghapus semua objeknya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan fungsi dari pencil tool. Nah, nih ada pencil tool. Nah, pencil tool ini digunakan untuk menggambar sebuah objek bebas. Ya, dalam artian bentuknya tidak beraturan. Nah, teman-teman bisa atur dulu di sini. Ada pilihan pensil modenya ya. Nah, yang strike kemudian ini digunakan untuk ketika kita nanti menggambar, dia akan membentuk sudut-sudut ya ketika akan ada belokan. Kemudian kalau smooth nanti sudutnya akan kelihatan lebih halus. Kita coba ya, kita atur yang smooth dulu. Kita atur smooth, kemudian ini warnanya ini kita ganti, misalkan stroke-nya kita ganti jadi hitam saja. Nah, kalau sudah, kita coba kita gambar. Oke, saya gambar seperti ini. Nah, kemudian saya gambar lagi di sini. Oke. Nah, ketika menggambar sebuah objek dengan pensil tool, pastikan garisnya itu memotong dengan garis yang lain supaya objek di sini nanti bisa kita kasih warna. Ketika ini tidak nyambung atau bocor, objeknya tidak bisa kita kasih warna. Contoh, objek yang sudah kita buat ini akan kita kasih warna dengan beberapa warna. Nah, caranya gimana? Tinggal kita pilih di Paint Bucket Tool. Paint Bucket Tool ini untuk memberi warna pada objek. Ketika objek tersebut kita buat dengan cara menggambar dengan pensil tool atau dengan yang lainnya, asalkan garisnya sudah saling memotong seperti ini. Oke, saya pilih warna yang solid color saja. Pilih warna ini misalkan ya, tinggal saya klik di sini. Nah, warnanya ini masih pakai gradasi ya. Kita klik dulu di sini. Bentar. Oke, kita aktifkan di sini dulu. Nah, kita pakai yang solid color ya, warna hijau saja. Kita setting. Oke, kemudian kita akan kasih warna yang ada di sini dengan warna yang lain. Tinggal kita klik sini aja, kemudian kita kasih warna misalkan hijau muda. Nah, kita klik di sini. Nah, warnanya akan seperti ini. Kemudian kita kasih warna yang berikutnya, warna merah. Oke, kita klik di sini. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari pencil tool. Nah, teman-teman juga masih bisa mengatur bentuk dari garis yang kita buat dengan pencil tool dengan cara kita bisa mengaktifkan selection tool di sini ya. Nah, kita arahkan kursornya ke sini. Ketika ada di bawah kursornya ada tanda melengkung, berarti ini bisa kita klik, kita tarik sedikit ke sini. Nah, sesuai dengan kebutuhan ya, kita atur. Nah, seperti itu. Misalkan. Nah, kemudian dari potongan ini bisa kita hapus ya, kita sempurnakan dengan kita klik saja di sini lalu tekan del pada keyboard. Oke, ini juga gitu. Nah, biar bentuknya rapi. Nah, ini kalau menggambar pensil dengan pilihan pada pensil modenya menggunakan yang smooth. Nah, bagaimana kalau menggunakan yang straighten? Kita coba. Oke, kita gambar ya. Nah, dia akan membentuk sudut. Nah, gini ya. Ketika kita menggambar agak tidak beraturan, nanti dia akan membentuk garis lurus dengan sudut-sudutnya di tiap tikungannya. Nah, itu bedanya. Sekarang kita perkenalkan timeline di sini ya. Ini disebut dengan timeline, di mana di timeline itu ada beberapa frame. Nah, tadi ketika kita pertama kali membuat file baru tadi ya, di file new atau di dokumen tadi ya, klik bebas dulu. Di properti ini FVS nya itu
30 fps atau 30 frame per second. Artinya dalam dalam 1 detiknya itu ada 30 frame di sini ya. Oke, perhatikan pada bagian timeline ada angka-angka yang berada di atasnya timeline ini ya. Ini merupakan urutan suatu frame dan nilainya ini tidak terbatas. Tapi biasanya sebuah file besar itu memiliki hingga ribuan frame. Jika Anda perhatikan tentang pembahasan pengaturan properti di atas, maka akan kita ketahui bahwa makna dari 30 fps adalah 30 frame dalam setiap detiknya. Nah, nanti kalau ini kita isi 60 fps berarti ada 60 frame dalam setiap detiknya. Artinya ketika kita membuat animasi itu setiap detiknya itu membutuhkan 30 frame. Nah, ketika kita menggunakan perintah di frame, perintah animasi di frame, ada beberapa istilah yang mungkin akan kita jelaskan sedikit ya. Misalkan di sini klik kanan ada beberapa perintah. Contoh perintah yang pertama misalkan ini create motion twin. Perintah ini bermaksud memberikan gerakan twinning animasi objek dalam beberapa frame. Fungsi ini akan lebih detail kita bahas di bab berikutnya ya. Kemudian ada insert frame. Nah, perintah ini akan membuat sebuah frame kotak yang keadaannya mengikuti frame sebelumnya. Jika frame sebelumnya kosong, maka frame ini juga kosong. Dan jika frame sebelumnya terdapat objek, maka frame ini pun akan memiliki objek yang sama. Contoh di sini saya klik insert frame. Nah, frame 1 ini ada gambar ini, kemudian kan tadi insert frame, frame 2 juga ada gambar ini. Nah, kemudian saya coba lagi yang remove frame. Di sini ada istilah remove frame. Ini perintah ini digunakan untuk menghapus frame yang sedang terseleksi. Contoh, saya klik ya, kemudian klik kanan remove frame. Nah, di frame sini tadi sudah tidak ada objeknya. Nah, jadi objeknya yang terseleksi tadi atau frame yang terseleksi tadi akan dihapus. Nah, sekarang istilah yang berikutnya adalah insert keyframe. Perintah ini akan menyisipkan sebuah frame baru yang keadaannya mengikuti frame sebelumnya. Jika frame sebelumnya kosong, maka frame ini juga kosong. Dan jika frame sebelumnya terdapat objek, maka frame ini pun akan memiliki objek yang sama. Perintah ini adalah perintah yang paling banyak digunakan setiap pembuatan objek baru dalam setiap sticknya. Ya, coba insert keyframe. Nah, di sini akan membentuk frame dengan objek yang sama dengan frame sebelumnya. Nah, kemudian ada istilah lagi yang penting yaitu insert blank keyframe. Nah, perintah ini akan menyisipkan sebuah frame kosong walaupun di frame sebelumnya mengandung objek. Biasanya kalau kita ingin membuat objek baru di frame yang baru juga. Caranya ini ya, klik kanan tadi kemudian insert blank keyframe. Nah, di sini di frame 3 ini akan kosong, tidak ada objeknya. Beda dengan kalau kita tadi insert keyframe. Nah, objeknya di frame 2 ada. Nah, sekarang kita akan coba mengenal simbol dan library. Simbol dalam Adobe Animate merupakan komponen objek yang memiliki fungsi tertentu. Sedangkan library adalah tempat untuk menyimpan semua simbol serta komponen yang lain. Oke, kita akan buat simbol dulu. Contoh, saya membuat objek kotak di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat perintah atau simbol button atau tombol. Ya, caranya kita seleksi dulu objek kotak ini. Nah, kemudian kita pilih modify, kemudian convert to symbol,
lalu pastikan ini button. Nah, misalkan ini kita ganti jadi tombol. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, simbol yang kita buat tadi itu akan otomatis tersimpan di library kita. Nah, coba saya klik library. Nah, tombol yang barusan kita buat tadi dia akan tersimpan di sini. Jadi semua simbol yang sudah kita rubah, kita modifikasi dari modify ini, kemudian kita rubah dari convert to symbol, nanti dia akan tersimpan di sini. Oke, misalkan saya objek yang berikutnya ini ya, ingin saya jadikan simbol yang lain, convert to symbol, misalkan movie clip ya. Oke, namanya tetap simbol satu saja, lalu oke. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, selain menampung simbol-simbol yang kita buat di Adobe Animate, library ini juga menampung file yang akan kita olah di stick. Misalkan saya perlu gambar PNG untuk dimasukkan ke stick animasi yang akan kita buat. Nanti dia akan ke sini. Kita akan membutuhkan audio MP3 yang kita masukkan ke animasi kita nanti. Dia nanti juga akan masuk di sini. Nah, itu gunanya library. Nah, simbol yang kita buat tadi ini button ya. Ini fungsinya biasanya kalau kita mau membuat multimedia interaktif. Jadi ketika kita klik objek ini nanti akan menuju atau menampilkan animasi yang lain. Oke, yang berikutnya teksnya. Teks ini mungkin sama dengan aplikasi yang lain ya. Untuk membuat teks pada Adobe Animate, tinggal diklik di sini saja. Kemudian saya klik di sini. Nah, kita lihat di properti ya. Teman-teman bisa pilih jenis fontnya, kemudian warnanya. Misalkan saya warna biru. Kemudian size-nya, ukurannya. Nah, ini bisa kita atur juga. Ya, kemudian ini jarak karakternya dan lain-lain bisa dicoba di sini ya. Misalkan saya ketik Adobe Animate. Nah, oke. Kita klik di sini. Kita geser sedikit ke sini. Nah, warnanya pengen diganti, tinggal klik sini saja. Kita ganti warna merah dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyimpan file Adobe Animate? Sama aja dengan aplikasi yang lainnya, tinggal klik file lalu save as. Oke, misalkan saya letakkan di dokumen, lalu misalkan saya letakkan di Maya sini. Nah, nanti format filenya FLA ya, tinggal kita ganti namanya, misalkan latihan. Oke, saya save. Nah, objek sudah tersimpan. Saya kira itu dulu materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.